Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah malam hari ini kita bisa duduk kembali di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, yang semoga Allah merahmati kita semua, memberkahi kehidupan kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita sampai kepada pembahasan tentang qasar dan jamak. Yang qasar sudah kita sebutkan, kemudian yang jamak mungkin kita ulangi sedikit ya, terkait dengan menjamak salat. Maka menjamak salat itu artinya adalah mengumpulkan atau menggabungkan dua salat dalam waktu yang berbeda, kemudian kita jadikan satu waktu. Baik itu adalah kita dahulukan, itu disebut dengan jam'u taqdim, atau kita akhirkan salah satu waktu salatnya, itu disebut dengan jam'u ta'khir. Sebagai contoh, jam'u taqdim, jamak takdim adalah ketika kita mengumpulkan antara salat zuhur dengan asar, kemudian kita kerjakan di waktu zuhur. Jadi asarnya kita tarik ke waktu zuhur. Ini disebut dengan jamak takdim. Dan kita sudah sebutkan syarat-syarat jamak takdim itu apa. Ya, seingat ulun sudah kita sebutkan. Yang kedua sebagai contoh adalah ketika kita melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Ya, jadi sampai keluar waktunya berarti. Ya, sampai waktu asar baru kita kerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Ini disebut dengan jam'u ta'khir, jamak ta'khir, mengakhirkan salah satu waktu sholat dan mengerjakan di waktu yang berikutnya, menggabungkan keduanya. Nah, ini juga sudah kita sebutkan syarat-syaratnya apa saja. Kalau jamak takdim itu apa syaratnya, jamak takhir itu apa syaratnya. Dan perlu kita fahami bersama adalah bahwa jamak takdim dan jamak takhir itu jangan sampai cuman sekedar kita taunya jamak saja, tapi syaratnya kita nggak tahu. Nah, ini bahaya. Makanya sudah kita sebutkan, kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu syarat-syarat baik itu jamak takdim ataupun jamak takhir. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, kita kemarin sedikit menyebutkan tentang apa yang membuat kita boleh menjamak sholat. Kalau sebagaimana yang sudah kita sampaikan, kalau mengqashar sholat itu cuma satu sebabnya, yaitu adalah safar. Sedangkan kalau menjamak sholat ini ada beberapa sebabnya. Yang pertama adalah safar. Ini sama dengan qashar. Jadi safar itu membuat kita boleh mengqashar sholat, memangkas rakaat yang 4 menjadi 2, dan boleh juga membuat kita menjamak sholat, baik jamak takdim ataupun jamak takhir, dan ini disepakati oleh para ulama. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Fakana yusalli dhuhra wal asra jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggabungkan antara salat zuhur dan salat asar, selalu. Wal maghriba wal isya'a jami'an, dan salat maghrib dan salat isya juga dijamak. Jadi ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan ini diriwayatkan hadisnya oleh Imam Muslim. Baik. Ini yang pertama ya, musafir, ketika seseorang itu safar, dan kita sudah bahas tentang batas safar, kemudian bagaimana permasalahan-permasalahan terkait dengan safar, ini sudah kita bahas. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yang kedua adalah salah satu sebab orang itu boleh menjamak salat adalah ketika dia sakit. Ketika dia sakit. Dan sakit yang dimaksudkan di sini adalah sakit yang membuat dia berat. Ya, kalau mau harus melakukan salat itu satu persatu pada waktunya. Sebagai contoh, kalau misalnya seseorang dalam keadaan sakit, dia tahu kalau dia tidak menjamak sholat,
maka dia akan minum obat dan akan ketiduran sampai keluar waktu salat berikutnya. Sebagai contoh, misalnya dia tahu ini obatnya adalah obat yang keras. Contoh, misalnya orang yang setelah operasi, ya, atau orang yang mau operasi, ya, dibius, dia tahu kalau dia tidak menjamak sholat, maka kemungkinan waktu asarnya lewat, sehingga dia menjamak antara zuhur dengan asar, jaga-jaga jangan sampai nanti waktu asarnya kelewatan, sehingga dijamak sama dia. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, ini boleh. Nah, jadi termasuk diantaranya juga adalah orang yang sakit, ya. Kalau sakit itu memberatkan, contoh, misalnya sakit, susah dia bangun, pusing, ya, sakitnya parah, maka boleh dia untuk menjamak sholat. Nah, sebagaimana, ya, ada beberapa dalil. Ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang, ya, bahwa bolehnya seseorang itu menjamak ketika seorang sakit, ya, menjamak ketika seseorang sakit. Nah, dan ini juga adalah mazhab atau pendapat mayoritas para ulama. Meskipun para ulama itu berbeda pendapat nih, yang boleh dijamak itu sholat apa aja. Tapi wallahu ta'ala alam secara umumnya adalah semua sholat. Ketika kita memerlukan untuk menjamaknya ketika kita sakit, maka boleh untuk dijamak. Nah, kemudian yang berikutnya. Adalah menjamak disebabkan karena hujan. Menjamak disebabkan karena hujan. Dan ini juga sudah kita sebutkan syarat-syaratnya orang menjamak sholat karena hujan itu. Syarat-syaratnya bagaimana? Dia harus sholat di masjid, ya, kemudian juga, ya, hujannya itu yang seperti apa dan lain sebagainya. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Baik. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke dalam bab yang baru. Jadi kurang lebihnya seperti ini, ya, jemaah sekalian. Sebab boleh qashar itu cuman satu, safar saja. Tapi sebab boleh jamak sholat itu secara umumnya ada 3. 1, safar. 2, sakit, karena dia sakit. Yang ketiga adalah karena apa? Hujan. Ini sudah kita sebutkan syarat-syaratnya. Nah, ada sebagian para ulama yang menyebutkan yang keempat adalah kalau ada keperluan mendesak. Keperluan mendesak yang tidak bisa kita hindari. Kalau ada keperluan mendesak yang tidak bisa kita hindari, seperti pernah kita contohkan, kalau seorang dokter mau masuk ruang operasi, kalau dia harus sholat pada waktunya, dia harus meninggalkan ruang operasi karena operasinya berjam-jam misalnya, sehingga kalau dia tinggalkan berbahaya pasiennya, maka boleh dia menjamak sholat. Ulun pernah beri contoh juga, ada orang dia terpaksa harus safar menggunakan mobil angkot, dan dia tahu bahwa mobil angkot tersebut tidak akan berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti ditinggal. Ada mobil angkot seperti itu. Mobil L300 tuh kadang-kadang kayak mau ke hulu sungai gitu. Berangkatnya habis zuhur jam 2. Ya, makannya nanti berhentinya itu mereka biasanya maghrib berhentinya itu makannya. Rute biasa L300 dulu tuh, kalau kita sebutnya mobil kol. Ya tahu Ben. Kalau ke hulu sungai, ke Barabai, ke Muntai, kadang ke mana namanya, Tanjung, arah-arah situ. Itu sopirnya jamaah sekalian 90%. Karena mereka merasa sudah menjamak. Kada peduli lagi mereka sama yang di dalam, sama penumpangnya mereka nggak peduli lagi. Sudah, aku sudah menjamak. Ada juga kadang-kadang sebagian yang memang kada sholat. Sebagian memang nggak sholat dia. Adi pir, stop pir. Andak sholat, kena kawana, ngalih banar. Kena kemalaman dan sebagainya aja gimbin sholat.
Dia tahu bahwa dia tidak akan berhenti. Kalau seandainya dia maksa sopirnya berhenti, diturunin di tengah jalan, cari mobil lain, kata sopirnya. Ada yang seperti itu. Dia tahu dia nggak akan berhenti. Sedangkan berangkatnya jamnya itu setelah zuhur. Maka boleh dia kalau mau menjamak meskipun ya dia masih ada di Banjarmasin. Orang Banjar hendak ke hulu sungai. Meskipun dia tapi itu keperluannya sangat mendesak. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa berhenti di jalan kecuali nanti maghrib. Kalau sopirnya lapar baru dia berhenti. Kalau enggak berhenti dia. Ya. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Ya, baik. Ulun pernah kejadian seperti jam sekalian. Ulun pernah kejadian. Dulu kan sering bolak-balik Banjarmasin. Naik mobil L300. Ya. Kalau biasa sopirnya kenal, itu enak ngajak ngomongnya. Pak, ini ulun stop sebentar. Mau sebagian mau. Yang kalau langganan yang sudah kenal. Pas kana nang kada bati patuh. Mak, ya. 15 menit, 10 menit sebelum maghrib hanya mau stop. Itu pun mon kada diabuti bisa lewat maghrib. Karena kada tahu. Ya, karena ulun kada tahu. Habis itu ya, artinya kalau seandainya sudah kita yakin dan memang adat urufnya memang seperti itu mereka, tidak bisa suruh berhenti ya sudah. Ya kita jamak dari sini. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, Salatul Jum'ah. Salat Jumat. Sekarang kita bahas pembahasan terkait dengan salat Jumat. Nah, salat Jumat ini berkaitan dengan hari Jumat. Salat Jumat berkaitan dengan hari apa? Hari Jumat. Sehingga tidak boleh seseorang salat Jumat hari Sabtu, nggak boleh. Atau hari Kamis salat Jumat, nggak boleh. Jadi salat Jumat beserta seluruh ibadahnya. Dari yang namanya ya khutbah Jumat sampai sholat Jumat yang berbeda dari sholat zuhur biasanya hanya boleh dilakukan pada hari Jumat. Tidak boleh dilakukan pada hari Senin, tidak boleh dilakukan pada hari Selasa, hanya boleh dilakukan pada hari Jumat. Makanya lah disebut dengan sholatul Jum'ah. Itulah disebut, kenapa jadi disebut sholat Jum'ah. Baik. Kemudian yang berikutnya, sebelum kita masuk kepada hukum-hukum seputar hari Jumat. Nah ini, karena hari Jumat ini adalah harinya kaum muslimin. Maka ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang menjadikan hari Jumat ini sebenarnya begitu istimewa dan kita harus menyadari bahwa hari Jumat ini berbeda dari hari lainnya. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, akan kita jelaskan hadisnya, khairu yaumin tala'at fihi syams. Sebaik-baiknya hari di mana di situ terbit matahari, berarti hari yang paling bagus. Sampai para ulama itu jamaah sekalian itu khilaf, selisih pendapat mana yang lebih afdal hari Jumat atau hari Arafah. Itu sampai ada khilafnya seperti itu. Nah, maka ada beberapa keutamaan terkait dengan hari Jumat atau juga sholat Jumat. Nanti akan kita akan coba sebutkan satu persatu supaya kita menyadari bahwa hari Jumat itu adalah hari yang istimewa. Yang pertama jamaah sekalian, sholat Jumat, ya sholat Jumat adalah termasuk atau hari Jumat itu adalah hari. Kalau pian sholat subuh di hari Jumat adalah sholat subuh terbaik. Sholat subuh terbaik itu ada pada subuh Jumat. Kalau kita ditanya sholat subuh itu kan sholat yang paling istimewa. Makanya keutamaan 2 rakaat sebelum sholat subuh saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saking istimewanya sholat subuh itu. Tapi dari sekian sholat subuh yang begitu istimewa, yang paling istimewa yang kita lakukan setiap hari Jumat. Dan itu datang setiap Jumat dan kita nggak sadar. Dan kita nggak sadar. Bahwa ternyata hari Jumat itu sholat subuhnya paling utama. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan kemudian dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahihul Jami'. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shalawati 'indallah." Sebaik-baiknya salat di sisi Allah Subhanahu wa taala salatus subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Salat subuh pada hari Jumat dilaksanakan dalam keadaan berjamaah.
Jadi sholat yang paling utama. Kan sholat fardu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kan begitu jamaah sekalian. Tapi dari sekian sholat fardu, mana yang paling bagus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? 2 rakaat sholat subuh di hari Jumat. Itu paling afdal. Kenapa kok demikian? Makanya kalau kita perhatikan, sholat subuh di hari Jumat itu istimewa bagi sebagian orang yang bisa menikmatinya. Di antaranya bacaannya lebih panjang. Ada surat sajadah sama Al-Insan. Tapi sebagian ada yang menghindar. Kenapa? Karena sholat di situ teh bacanya ayat sajadah lawan. Loh, justru harusnya kita senang dengan itu. Bukan malah cari masjid sama musola lain. Iya kan? Kan begitu. Ini kata Nabi SAW, sholat yang paling afdol. Nah, di antaranya, makanya kita akan lihat ada banyak keistimewaan. Di antaranya adalah ya tadi Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi yaumal jum'ati, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh di hari Jumat Alif Lam Mim. Tanzil. Maksudnya di sini adalah ayat dari surat Sajadah. Dan ini nggak bisa diganti dengan yang lain. Yang ada ayat sajadahnya enggak. Karena inti dari bacaannya tersebut adalah surat sajadahnya. Yang kedua adalah, dan di rakaat yang kedua, hal ata 'alal insan. Surat Al-Insan. Nah, makanya di situ juga kita melihat betapa istimewanya salat subuh pada hari Jumat. Ini yang pertama ya. Yang kedua jamaah sekalian. Dalam sebagian riwayat, di antaranya di riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Ahkamul Janais, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati au lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah ada seorang muslim, ini berlaku juga seorang muslimah, yamutu yaumal jum'ah, yang meninggal pada hari Jumat, au lailatal jum'ah, atau malam Jumat, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya dari fitnah kubur. Dalam sebagian riwayat maknanya, atau dalam sebagian penjelasan para ulama, maksudnya adalah selamat dari siksa kubur. Ya, selamat dari apa? Siksa kubur. Ini keutamaan orang yang meninggal hari Jumat dan malam Jumat, atau malam Jumat. Cuman kan kita nggak bisa milih anak meninggalnya kapan. Nggak bisa milih jamaah sekalian. Karena kematian itu Allah yang atur. Itu termasuk dari ya perkara yang kita nggak pernah tahu. Ini perkara gaib, nggak pernah tahu. Ya, makanya jamaah sekalian, ini juga menunjukkan betapa utamanya hari Jumat. Nah, makanya para ulama menyebutkan di antara tanda-tanda husnul khotimah, ini tanda-tanda ya. Husnul khotimah itu di antara tandanya adalah mati hari Jumat atau malam Jumat. Nah, yang berikutnya, di antaranya, ini keutamaan yang kedua ya. Yang ketiga berarti ya. Yang ketiga. Yang ketiga di antara keutamaan hari Jumat. Di situ ada ya, hari Jumat ada pahala yang begitu besar. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau dari Aus bin Abi Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dinyatakan hadis ini hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Idza kana yaumul jum'ati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang hari Jumat, faghasala ahadukum ra'sahu waghtasala, maka kemudian salah seorang di antara kalian mandi dengan membasuh kepalanya, waghtasal, dan juga mandi. Nah, dalam sebagian riwayat ghassala waghtasal, membuat orang lain mandi dan juga dia mandi sini. Maksudnya di sini adalah berhubungan suami istri sampai dia mandi janabah dan juga istrinya mandi janabah. Summa ghada wa batakar, lalu kemudian dia bergegas. Dia bercepat-cepat, maksudnya bercepat tuh bersungsung kalau bahasa kita. Bersungsung untuk datang ke masjid. Summa dana fastama, lalu kemudian berusaha mencari tempat yang paling dekat dengan imam. Wa ansat,
lalu kemudian dia berdiam menyimak khutbahnya imam, tidak bermain-main, tidak berbuat lagha, kana lahu bi kulli khutwatin khataha, maka setiap langkahnya menuju ke masjid, ya, untuk salat Jumat. Dalam sebagian riwayat wa masya wa lam yarkab, orang yang, ini syaratnya diantaranya adalah orang yang berjalan dan tidak menunggangi tunggangan. Jadi berjalan, amun berjalan cari tempat yang paling dekat dengan imam tuh kada kawa kada sungsung. Kalau bian berjalan masjidnya jauh, tulak setengah 12, selamat dah sholat di luar masjid. Kemungkinannya kan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang jalan kaki meskipun misalnya cuman 200 langkah, 300 langkah, tapi bayangkan di hadis ini disebutkan ya, khataha bikulli khutwatin khata, dalam setiap langkah yang dia langkahkan adalah satu langkahnya seperti kasiyami sanatin, puasa selama 1 tahun, wa qiyami sanatin, dan langkahnya juga salah satunya adalah sebagaimana dia qiyamul lail dalam 1 tahun. Jadi kalau pian 100 langkah menuju ke masjid berarti 100 tahun 100 tahun pahala puasa, 100 tahun pahala qiyamul lail. Nah, ini hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ini keutamaan orang yang pada hari Jumat itu mandi janabah. Ya, mandi janabah dan bergegas untuk ke masjid. Nah, makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam hal ini, ya bagaimana kalau yang belum menikah? Ya, bagaimana? Apakah tidak bisa mendapatkan keutamaan? Yang pertama dulu, yang belum nikah, ya usahakan segera menikah supaya dapat keutamaan hadis ini. Itu udah jelas gitu. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, ya ada tafsiran yang lain. Di antaranya adalah ya ghassala waqtasal, itu maksudnya adalah dia mandi dan membasuh kepalanya. Jadi ada dua bahasa, ghassala waqtasal, mandi dan membasuh kepala. Karena dulu ya orang itu jamaah sekalian, kalau di zaman dulu itu orang mandi itu banyak yang sampai leher saja, kata Ibnu Hajar. Kepalanya nggak dibasuh. Karena rambut orang dulu panjang-panjang, kemudian juga pakai sorban dulu, agak susah ya. Tapi perhatikan aja, ibu-ibu itu termasuk susah dia kalau rambutnya panjang terus habis itu mandi basah kepalanya. Makanya ulun sering ditanya, Ustaz, apa hukumnya? Sebagian bapak-bapak nanya, ya mungkin sepertinya itu perwakilan dari ibu-ibu ya. Sebagian ibu-ibu itu mandi ketika bersuci, boleh nggak? Nanya nih, boleh nggak kalau seandainya mandi janabah atau mandi setelah haid, mandi setelah nifas, ya itu boleh nggak? Kalau seandainya sampai leher, sampai muka saja, rambutnya nggak, tetap nggak boleh. Ustaz, kan ada hadisnya. Bukan, itu hadisnya yang diberikan keringanan itu tidak melepas kepangan atau ikatan. Itu pun kata Syekh Utsaimin, kalau seandainya kepangan itu membuat air tidak sampai, wajib dilepas. Jadi ibu-ibu jangan sampai salah paham ya. Salah paham yang pertama biasanya, Ustaz, berarti boleh dong kalau mandi janabah atau mandi selesai haid atau selesai nifas kita kepalanya nggak dibasuh. Nggak boleh. Karena salah satu rukun mandi besar itu adalah menyeluruhkan air ke seluruh tubuh. Jadi kalau rambut pian nggak kena berarti ada bagian tubuh yang tidak kena ya. Yang kedua salah pahamnya adalah kalau ikatannya kenceng tetap nggak dilepas. Nah, ini salah paham juga. Padahal yang dimaksudkan di situ adalah kalau ikatannya tidak membuat air itu tidak sampai. Kalau selama ikatannya itu membuat air tidak sampai karena saking kenceng, kepangannya itu ada yang rapat jamaah sekalian. Ada rambutnya itu kepangannya kenceng, rapat, apalagi rambutnya tebal yang membuat air tidak sampai, itu wajib dilepas. Dan ini menunjukkan bahwasanya mandi untuk membasahi kepala itu tidak mudah bagi sebagian orang. Makanya di hari Jumat ketika seseorang, ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, ketika Nabi SAW menyebutkan ghassala waqtasal, sebagian ulama menyebutkan bahwa maknanya mandi pada hari Jumat itu, ini bagi yang jomblo yang belum nikah ya, mandi pada hari Jumat itu basahilah kepalanya, dicuci kepalanya, dibersihkan kepalanya. Jadi disampoi, dibersihkan ya. Jadi seperti jangan cuma mandi sampai
leher saja. Sudah bisa dimengerti sampai sini. Nah, ini keutamaan itu tadi. Yang kemudian yang berikutnya di antara keutamaan pada hari Jumat adalah bahwa akan mendapatkan pahala yang bertingkat-tingkat. Sebagaimana di hadis yang masyhur di riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, man ightasala yaumal jum'ati ghuslal janabati tsumma raha. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan tata cara mandi janabah lalu kemudian dia berangkat bergerak. Faka'annama qarraba badanah, maka dia seperti bersedekah atau seperti menyembelih unta. Kalau dia sungsung datangnya, kalau dia cepat datangnya. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang datang setelahnya, kita nih nggak tahu. Jadi ukuran orang itu dapat unta, terus pindah setelah itu turun ke bawah. Jadi sapi itu kita nggak tahu jamaah sekalian. Kawalah pian, mana malaikatnya nih? Melihat pengcatatannya habislah sudahlah. Yang anu dapat jatah unta. Kenapa? Ada khilaf di kalangan para ulama tuh dalam masalah ini gimana? Ya. Apakah waktunya itu? Kapan dan seperti apa? Yang jelas ini perkara yang gaib. Karena kita nggak mungkin ngecek catatan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah datang secepat mungkin, sesegera mungkin. Nah, yang kedua adalah seperti seseorang itu berkurban atau seperti seseorang bersedekah dengan sapi. Yang ketiga dengan kambing. Yang ketiga, yang keempat dengan ayamnya, bersedekah dengan ayam. Yang kelima dengan telur. Apabila sudah naik imam, maka ditutuplah catatan tersebut. Ini riwayatnya, hadisnya sahih di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sebenarnya kita itu punya kesempatan tiap Jumat seperti berkurban dengan unta, seperti bersedekah dengan unta. Itu tiap Jumat kita punya kesempatannya. Asal mau datang bersungsung. Nah, kemudian yang berikutnya. Ya. Berapa sudah yang kita sebutkan tadi? Berapa jamaah sekalian? 4 atau 5? 5. Sekarang yang ke-6 berarti ya. Yang ke-6. Di antara keutamaan hari Jumat adalah hari Jumat itu kalau seseorang melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan dia tidak memiliki masalah dengan sholat Jumatnya, ya, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams. Dari satu solat ke solat yang berikutnya. Wal jum'atu ilal jum'ah. Dari satu Jumat kepada Jumat yang lainnya. Wa ramadhanu ila ramadhan. Dan satu Ramadan dengan atau sampai kepada Ramadan yang berikutnya. Mukaffiratum ma bainahunna idza jutunibatil kabair. Akan menjadi penghapus dosa bagi seseorang apabila dia menjauhi dosa besar. Baik, jadi kalau kita mau rinci ini ya keutamaan hari Jumat. Hari Jumat. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa jemaah sekalian? Apa tadi yang pertama? Salat subuh terbaik. Salat subuh terbaik atau paling afdol di sisi Allah, paling utama di sisi Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Yang kedua apa tadi? Meninggal atau wafat pada hari Jumat diselamatkan dari siksa kubur. Wafat pada hari Jumat diselamatkan dari siksa kubur. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga
Apa jemaah? Ya. Setiap langkah jika terpenuhi syarat-syaratnya ya, setiap langkah ke sholat Jumat. Jumat bernilai 1 tahun puasa dan 1 tahun qiyamul lail. Yang keempat, apa tadi? Yang keempat, ya, yang keempat pahala bertingkat. Yang datang pada waktu yang pertama mendapatkan pahala berkurban unta, kedua sapi, ketiga kambing, 4 ayam, ya, kelima apa? Telur. 1, 2, 3, 4, 5. Tolong jangan betakun hintalu ayam kah hintalu itik kah, pokoknya telur menunjukkan itu kecil ya mas sekali. Tapi masih mending ya, tapi masih mending. Ada yang betakun itu, hintalu ini hintalu ayam kah hintalu itik. Nah, belum sudah tahu. Yang jelas itu menunjukkan bahwa dari sekian banyak yang disebut oleh Nabi SAW, inilah yang paling kecil. Maknanya tuh seperti itu. Kadang usah ditakoni lagi. Karena hintalu itik terlarang daripada hintalu ayam. Bukan itu masalahnya. Maknanya itu adalah telur itu paling kecil dari ininya. Baik. Yang kelima apa jemaah? Apa tadi? Ampunan. Kalau kita perhatikan, ampunan dari 1 Jumat kepada Jumat berikutnya. Ya. Kalau kita perhatikan, ini ada syaratnya jemaah sekalian. Majtuni batil kabair, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti ya penjelasannya, ampunan. Ini penjelasannya adalah yang pertama, yang diampunkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Yang kedua adalah syaratnya dia mendapatkan ampunan dari 1 sholat kepada sholat yang berikutnya. Di antara faidah yang disebutkan oleh para ulama adalah syaratnya menjauhi dosa besar. Syaratnya menjauhi dosa besar. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, di antara faidah yang disebutkan oleh para ulama, bagi mereka yang mengamalkan hadis ini, itu mereka mendapatkan ampunan yang berlipat dan berlapis. Karena begini, ampunan itu yang pertama dari 1 sholat kepada sholat yang lainnya. Berarti ini ampunan harian, ya kan? Harian. Mana? 1 sholat ke sholat berikutnya. Lapisan yang kedua adalah pekanan, yaitu dari 1 Jumat kepada Jumat berikutnya. Ini kan pekanan. Jumat kepada Jumat berikutnya. Yang berikutnya adalah apa? Ramadan. Ini tahunan berarti ya. Afwan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Intinya ini adalah tahunan dari 1 Ramadan kepada Ramadan berikutnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, berada di sini jemaah sekalian, ini berlapis nih. Ini lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Dan semakin jauh jaraknya,
semakin jauh jaraknya, itu berarti perkara tersebut adalah perkara yang paling besar membuat seorang hamba diampuni oleh Allah. Contoh, tahunan. Ini kan berarti banyak, waktunya panjang. Berarti dia banyak membuat dosa seorang hamba diampuni, asalkan dia melakukannya. Karena jaraknya itu lebih panjang. Bisa dimengerti sampai sini? Yang kedua, satu Jumat kepada Jumat yang lainnya. Ini juga jaraknya pekanannya. Ini jaraknya apa? Jaraknya. Kalau ini jaraknya harian. Bisa dimengerti sampai sini? Dan itu, subhanallah, jamaah sekalian, para ulama menyebutkan, kita itu tidak jarang dosa itu bisa kumat harian, bisa kumat pekanan, bisa juga kumatnya itu tahunan. Ada dosa yang kadang-kadang kita itu melakukan dalam satu hari itu berkali-kali. Ada dosa seperti itu. Contoh diantaranya adalah dosa mata, dosa pandangan. Pian ke jalan lihat aurat orang. Itu kan berulang-ulang dalam satu hari. Kadang kita ada yang kita nggak bisa menghindar. Ada yang kita nggak bisa menghindar di jalan. Di depan pian lagi macet. Banyak perempuan-perempuan nggak berjilbab. Nah, keliwir-keliwir rambutnya dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang nggak boleh dilihat. Ada sebagian yang subhanallah, naudzubillah, semoga Allah melindungi kita dan membuat kita bisa ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ada sebagian yang buju-buju dilihatinya, oh ini warnanya kuning, ah itu warnanya hijau nang di sana. Nah, anu penghabang bang adalah dicari. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Nah, ada yang harian, ada juga yang pekanan. Ada juga yang kita itu setahun sekali kumat dosanya. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Nah, jadi ini makna dan juga ini tadi keutamaan yang bisa didapatkan pada hari Jumat. Nah, sudah sampai azan. Oh, 2 menit lagi. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ini ada banyak sekali keutamaan yang berkaitan dengan hari Jumat. Ya. Ada banyak sekali, tapi mungkin kita di antaranya juga yang keenam ya. Ada waktu mustajabud doa. Ada waktu mustajabud doa. Para ulama khilaf kapan waktunya. Ada yang menyebutkan habis asar, ada yang menyebutkan pada saat sholat Jumatnya. Ini diantara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang paling kuat itu ada 2. Yang pertama habis asar, yang kedua adalah pada saat sholat Jumatnya. Pada saat pian sujud, pian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sujud-sujud atau di bagian tasyahud terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, inna fil jum'ati la sa'ah la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli. Nah ini bahasanya. Ya, pada hari Jumat itu ada satu hari di mana tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia salat. Qa'imun yusalli yas'alullaha khairan. Dalam keadaan dia salat. Nah, salatnya salat apa? Nah, para ulama menyebutkan di antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini maknanya adalah salat Jumat. Jadi inti daripada kita berdoa itu di antaranya selain setelah asar, juga ternyata waktunya itu adalah pada saat kita salat Jumat. Di waktu atau di posisi-posisi kita boleh berdoa. Nah, qa'imun yusalli, dia dalam keadaan salat. Yas'alullaha khairan, dia meminta kepada Allah kebaikan. Illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan berikan kebaikan tersebut kepadanya. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan tersebut kepadanya. Nah, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, silakan adzan terlebih dahulu. Nah. Baik, kemudian kita lanjutkan sedikit ya. Terkait dengan dalil yang mewajibkan salat Jumat ya. Dalil yang mewajibkan salat Jumat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai sekalian orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan azan untuk salat atau untuk hari Jumat, maksudnya di sini adalah untuk salat Jumat yang di dalamnya termasuk ada khutbah Jumat,
mi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah kalian bersegera untuk kepada salat Jumat. Ila dzikrillah, ini maksudnya adalah salat Jumat. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, dan di sini menunjukkan bahwasanya ada perintah. Ada dua hal. Boleh ulun hapus? Boleh? Nah. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk sholat Jumat, dan ini untuk para laki-laki ya. Nanti akan kita sebutkan syarat-syarat wajib sholat Jumat itu apa. Nah, tapi sebelumnya kita mau fahami terlebih dahulu dalil yang memerintahkan kepada kita untuk sholat Jumat. Yang pertama adalah ketika azan berkumandang. Dan maksud dari azan di sini adalah azan yang khatib sudah di atas mimbar. Ini adalah maksudnya azan saat khatib sudah di atas mimbar. Nah, yang kedua adalah fas'au ila dzikrillah. Di sini perintah, adanya perintah untuk bergegas meninggalkan aktivitas yang lain dan aktivitas lain dan segera menuju ke sholat Jumat. Segera. Yang berikutnya, di antara aktivitas yang paling sering terjadi pada hari Jumat yang diperintahkan langsung di dalam ayat dan disebut di dalam ayat adalah jual beli, sehingga ini contoh ya. Selain daripada jual beli, bagaimana sama ditinggalkan juga. Ustadz, ulun kada berdagang, ulun begawi di kantor, sama. Karena intinya adalah memerintahkan kepada kita untuk datang ke sholat Jumat terlepas dari apa yang saat itu sedang kita kerjakan. Mau pada saat itu pian berdagang, pada saat itu pian kerja di kantor, mau pada saat itu pian lagi tidur, lagi santai-santai di rumah. Inti daripada ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk kita datang ke masjid untuk sholat Jumat. Nah, jadi salah satu contohnya adalah meninggalkan perniagaan. Perniagaan, oke? Yang dimaksudkan dengan perniagaan di sini adalah jual beli, ya. Yang dimaksudkan dengan perniagaan di sini adalah jual beli. Baik. Dan yang dimaksudkan yang harus ditinggalkan, perhatikan di sini, yang harus ditinggalkan adalah perniagaan, kalau jual beli ya, yang membuat kita terhambat dari datang untuk ke sholat Jumat. Tapi dalam sebagian kasus perniagaan itu justru akan membuat kita lebih mudah untuk sampai kepada Jumat meskipun azan Jumat sudah dikumandangkan. Dan perniagaan semacam itu boleh dilakukan. Lun beri contoh. Kalau pian mau ke masjid dari rumah, dari Pal 1 hendak ke Masjid Baitur Rahman. Lalu kemudian azan Jumat sudah dikumandangkan. Pas di Pal 4 bensin pian habis. Di higa pian ada orang berjual bensin. Pian ingat, setelah azan Jumat tidak boleh berjual beli. Bairit pian sampai Baitur Rahman. Ini salah. Justru malah perniagaan tersebut yang membuat pian akan cepat sampai ke sholat Jumat. Maka perniagaan tersebut boleh, bahkan harus dilakukan. Sudah bisa dimengerti? Contoh yang kedua, sebagian tempat atau sebagian daerah seperti misalnya di Jakarta, masjid itu tempat parkirannya kecil, nggak luas.
Sehingga kadang-kadang masjid itu berseberangan sama mall besar. Ketika pian datang cari parkiran nggak dapet. Masuklah pian ke parkiran mall. Di parkiran mall harus bayar duluan. Azan sudah dikumandangkan, khatib sudah berkhutbah. Pian paksa, kada, aku bayarnya belakangan. Ujar tukang parkirnya kadang-kadang kan pakai apa namanya otomatis. Pakai pelang, pakai kartu. Kada kawa mengaras pian, kada kawa juga. Maka dalam hal ini untuk pian bisa sampai kepada parkir, untuk pian bisa tenang sholat Jumatnya, karena kada mungkin pian parkir di tengah jalan. Pasti kada khusyuk sholat pian, pasti kada khusyuk Jumatan pian. Maka boleh pian di situ beli, ya bayar untuk pian bisa masuk parkir di situ. Bisa dimengerti sampai sini. Jadi yang dimaksudkan dengan perniagaan di sini adalah perniagaan yang menghambat untuk seseorang itu Jumatan. Ulun beri contoh yang lain. Ulun pernah kejadian ini. Pernah kejadian. Pada saat Jumat. Ini kejadian pada ulun sendiri. Pada saat khutbah Jumat. Ulun pas lagi qaddarallah, ndak ada apa-apa, ndak ada angin, ndak ada hujan. Tiba-tiba di tengah Jumat ulun batuk. Pas khutbah Jumat, batuk. Panitia dan takmir tidak ada yang mengerti. Kasih banyu kah, apakah, ya kan? Dan di mimbar ndak ada airnya. Ya, di mimbar ndak ada air. Ulun ndak bisa ngelanjutin. Kenapa? Karena sudah nyekrak di sini, udah nggak bisa. Ya. Kalau kejadian seperti itu dan air tidak ada di masjid, kalau ada warung dekat, boleh kalau pian mau belikan. Bisa dimengerti di sini? Beli supaya khatibnya bisa lanjut khutbah. Lalu bagaimana dengan ya, habis saya sudah ulun. Kada kawal lagi khutbah, tutup khutbahnya. Sisa doanya di ujung sedikit, udah selesai. Bisa dimengerti sebenarnya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah perniagaan yang membuat kita lalai dari sholat Jumat atau dari khutbah Jumat. Tapi yang sebaliknya itu boleh untuk dilakukan meskipun juga bentuknya sama-sama perniagaan. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.